Ya, Koli. Yang kami hormati narasumber dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Asnawi Eswet SH ya. Iya. Yang kami hormati Bapak Lurah Ambarawan Darat, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Samboja Barat, yang kami hormati Pendekar Kecamatan Samboja Barat dan Kelurahan yang hadir, yang kami hormati tentunya seluruh peserta peningkatan kapasitas kelompok PKKRT di Kelurahan Ambarawan Darat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat karunia sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah SWT untuk bisa di tempat ini. Salam dan taslim atas junjungan besar kita Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa risalah kebenaran, tuntunan dan penuntun kita semua. Mudah-mudahan di akhir zaman kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Amin. Bapak sekalian, tentunya atas nama pemerintah Kecamatan Samboja Barat ucapkan terima kasih banyak kepada jajaran pemerintah Kelurahan Ambarawan Darat yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelompok PKKRT yang memang sudah masuk agenda kegiatan di dalam anggaran 50 juta per RT. Jadi anggarannya sumbernya di sana, dan ini rata seluruh kelurahan. Sudah ada beberapa kelurahan yang melaksanakan di Ambarawan Laut, kemudian di Bukit Merdeka, kemudian sekarang Ambarawan Darat yang laksanakan, dan ini adalah merupakan program bagaimana peningkatan PKKRT di tingkat kelurahan bisa berjalan, dan itu yang menjadi program baru bagi PKKRT. Selama ini kan PKK orang kenal cuma di tingkat kelurahan aja. Nah, setelah adanya aturan regulasi baru bahwa ternyata di tingkat RT pun harus dibentuk PKK, dan ini menjadi peningkatan kapasitas PKK di tingkat RT. Dan hari ini tentu kita memanfaatkan waktu dari narasumber Pak Asnawi yang memberikan paparan nantinya bahwa si fungsi peran daripada PKKRT itu dalam program peningkatan kapasitas PKKRT di kelurahan. Bapak sekalian, tentunya di sisi lain tentu biasanya di kelurahan lain saya datang ke Ambarawan Darat, kegiatan pelatihan untuk UMKM ada ya? Atau lain? Belum ya? Kelas Mantoga ya? Oke. Karena kalau di Ambarawan Laut kemarin kegiatan kemarin Ekoprint yang di Ambarawan Laut, kemudian di Bukit Merdeka kemarin olahan makanan, macam-macam kan diolah makanan sesuai dengan potensi, ada bikin kue kering, kemudian minuman, macam-macam. Kalau di sini kan Asmantoga ternyata, jadi tergantung kebutuhan dan masing-masing yang dilaksanakan. Dan ini adalah kegiatan untuk tahun 2025. Kemudian untuk 2026 sebagai visi misi Pak Bupati kemarin di Kukaru Daman terbaik. Ini yang kita bisa masih nunggu juknisnya bagaimana tentang 150 juta per RT nantinya. Ini dan itu banyak itemnya di dalamnya. Kami lihat kemarin sosialisasi dari tim Pak Bupati, ada 5 rumah besar di situ di dalamnya, di bidang-bidang yang bidang UMKM, kemudian kemasyarakatan, macam-macam di dalamnya. Ternyata banyak nanti terikut di dalam itu, sehingga dana 50 juta RT ini memberi keleluasaan kepada tentu program dari kabupaten bisa masuk di dalamnya, perbaikan infrastruktur yang skala kecil, kemudian yang lainnya banyak di situ, sektor ekonomi juga ada di dalamnya. Dan itu yang kita masih nunggu juknisnya seperti apa. Yang jelas yang sekarang berjalan di 2025 adalah masih berkutat pada anggaran 50 juta kemarin, dan hari ini adalah kegiatan kapasitas PKKRT di kelurahan. Bapak sekalian, kemudian disampaikan tadi Ibu Camat bahwa Asmantoga juga masuk bagian daripada kita. Dan kalau kita melihat pada saat saya presentasi, kebetulan juga kemarin saya mewakili Kutai Kartanegara di lomba camat berprestasi tingkat provinsi. Jadi kami kemarin sudah ikut, tinggal nunggu penilaian juga ini hasil. Mudah-mudahan hasilnya bisa menjadi yang seperti yang lainnya. Bahwa kita ini kan Samboja Barat ini ada berapa 2025 ini PHBS tingkat provinsi kita juga dimasuk 3 besar sudah. Kemudian hatinya PKK di tingkat provinsi juga kita sudah 3 besar. Kemudian di Asmantoga ini sudah masuk 5 besar.
Jadi mudah-mudahan ya, kebetulan kami ikut jadi lomba camat berprestasi tingkat provinsi kemarin, ya mudah-mudahan bisa masuk di ya minimal masuk di 5 besar lah sesuai pendatang baru. Iya, minimal. Jadi itu yang kami paparkan kemarin pada saat di pertanyaan dari panelis kemarin menyangkut masalah ketahanan pangan. Kami jelaskan bahwa di tempat kami, khususnya ada 2 kelurahan yang kita lombakan kemarin, Asmontoga ya kemarin. Itu ada kelurahan Sumber Merdeka 30 RT, itu kemarin semua ikut dilombakan kemarin. Di Sumber Merdeka 30 RT, semua RT-nya ikut berlomba kemarin. Pada saat rangkaian 17 Agustus kemarin, mereka semua 30 RT ikut lomba toga di tingkat RT. Kemudian setelah itu Karya Merdeka ikut juga Karya Merdeka 31 RT. Ya, kemudian saya berapa titik saya sempat ikut kemarin dengan tim penilai untuk keliling. Ternyata bahwa dengan pemberdayaan di tingkat RT, ternyata gotong royongnya begitu banyak di situ. Kayak sekarang itu di RT 21, warga sekitarnya ternyata bahu membahu di situ untuk gotong royong bikin ada yang sumbang kayu, atap segala mereka. Walaupun sebenarnya dana RT bisa digunakan untuk itu juga, tetapi tetap ada dana gotong royong yang di dalamnya yang secara nilai materinya besar kalau dihitung. Tetapi karena kebersamaan, kompetisi mereka bersaing dan alhamdulillah. Dan hasilnya saya lihat, saya beberapa kali mampir di situ, olahan mereka yang toga itu khususnya daun kelor, ternyata turunannya banyak sekarang ke daun kelor sana. Bika menjadi kue kering, kemudian bika menjadi kue kukus, terus macam-macam di situ. Saya lihat serbuknya, saya pikir asli nggak ini serbuknya, ternyata asli di blender jadi halus serbuknya itu kayak tepung, itu yang diolah dicampur. Ternyata bahan dasar alamnya ada di sekitaran kita yang bisa bernilai produktif, dan itu ternyata sempat 15.000 25 ya, satu toples kecil, dan itu laris ternyata pesan orang. Jadi sampai kami di situ opennya di toga itu dibikin, jadi orang sambil pesan di situ masih panas-panas. Ada testernya juga, kami banyak makan testernya ada. Belinya enggak. Karena testernya disiapkan, gratis kalau tester, saya bisa satu toples habis. Kemudian di lomba toga kemarin ternyata ada muncul satu kegiatan yang sifatnya toga adalah ketahanan pangan. Makanya 2 kategori kemarin di Sumber Merdeka di situ ada juara ketahanan pangan yang di RT 3 di Sumber Merdeka, terus ada RT 21 bersebelahan karena bersaing di situ. Ketahanan pangan itu banyak dalam tanaman sayuran di dalamnya. Kalau toga kan tanaman obat keluarga ya toga, konsepnya di situ. Kalau ketahanan pangan ternyata bisa dipadukan. Ketahanan pangan sehingga mereka tiap beberapa hari panen di situ sawi, terus yang lainnya. Tim dari provinsi kemarin sempat ke situ panen di ketahanan pangan. Paparan kami kemarin ditanya konsep apa ketahanan pangan di Samosir Barat kayak apa banyak. Sebenarnya konsep kami situ bukan skala kecamatan, tetapi mengarah kepada skala ketahanan rumah tangga. Karena kalau ketahanan pangan ini berada di jajaran rumah tangga, artinya untuk beli sayuran, ibu-ibu tidak harus mengeluarkan budget lagi uang karena bisa tanam sendiri sayuran. Lombok yang biasa kadang-kadang sampai 80.000 1 kilo di Balikpapan kalau musimnya susah, di tempat kami sekarang ini banyak panen lombok ini sekarang ini. Di Margo panen yang dapat bibit gratis kemarin, di Salo Api Darat, Bukit, ada berapa titik sekarang ini yang lagi panen lombok yang harganya lumayan, ya bisa dicabain ya. Jadi itu yang saya bilang konsep ketahanan pangan itu bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga. Dengan tanam lombok berarti mereka tidak harus beli lombok lagi. Tanam sayuran mereka tidak beli lagi, sawi, kemudian kangkung mereka tidak beli lagi. Malah penjual yang keliling itu malah pergi beli di situ untuk dijual keliling lagi. Artinya apa? Dengan konsep ketahanan pangan dan toga ternyata bisa meningkatkan kapasitas membantu ekonomi rumah tangga. Itu skala rumah tangga, bukan skala rukun tetangga, tetapi skala dalam rumah tangga. Artinya ketahanan pangan itu tidak bisa kalau itu dikembangkan terus. Belum berbicara tentang skala besar, MBG, makanan bergizi ini kan sudah mulai menyasar kita. Tapi Samosir Barat ini masih pendataan. Kayaknya di Murau Darat ada dapur umum kayaknya. Saya belum tahu tempatnya di mana. Ada di mana? Ada melapor Pak Lurah ya? Dapur umum. Ada itu ya sudah dibangun ya.
Iya, katanya ada nyewa tempat. Saya tuh melapor nggak mereka Pak Lurah? Waduh, seharusnya melapor ke Pak Lurah dengan RT-nya. RT itu di oh, belum ya, ke Selabanting itu ya. Cuma saya dikasih gambaran, katanya ada ex warung dulu sebelah kanan, itu yang pemiliknya sudah ketemu. Aku pikir mungkin itu yang di atas rumah, dekatnya rumahnya almarhum Pak Baik dulu ya, sebelah kanan. Dekat situ yang tikungannya ada pohon besar situ yang oh, apa ya, warung apa di situ? Jual sanggup. Singkong Gajah ya? Oh iya. Katanya di situ dapat lokasi dan itu untuk mengcover Sampoja Barat. Kemudian Sampoja Barat yang saya tahu ada 2 titik. Satu di Sungai Merdeka di tempatnya Haji Toli, itu disewa di situ rukonya untuk penyajiannya. Kemudian yang kedua di Amborawan Darat. Kalau titiknya sebenarnya Sawapi Laut, cuma mungkin tidak dapat lokasi di sana, hanya geser untuk pemberian makanan bergizi untuk anak-anak kita, mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk ibu-ibu hamil dan yang melahirkan ya, tidak salah. Itu didata semua. Dan ini sampai hari ini juga kami belum ada datanya. Jadi kami jam meeting kemarin diminta data, kami tidak punya data karena orang yang menerima paketan ini yang mendapat pemenang yang ditunjuk ini belum melapor juga sampai sekarang. Jadi termasuk kami Pak Lurah belum melapor juga mereka. Cuma dengar kabar aja bahwa ada titik di Amborawan Darat. Bapak sekalian, sekali lagi ibu-ibu ini kan perwakilan RT semua hadir hari ini. Bagaimana kita meningkatkan ekonomi rumah tangga, minimal rumah tangga kita sendiri dulu untuk memanfaatkan tanaman-tanaman tanah yang ada di sekitar kita. Karena kalau itu dilakukan minimal kita tidak beli apa-apa lagi, cukup ya tinggal beli beras saja lagi sama yang lainnya, sama lauk. Tapi kalau sudah ini ada program lagi kemarin ayam petelur. Saya belum tahu ini program dari mana, kemarin katanya 10 ekor satu rumah tangga. Ini yang saya masih mengkaji ini. Ya sudah bertelur, sehingga itu yang menjadi program. Saya masih mencari datanya kemarin. Yang ayam petelur yang sudah lengkap dengan kandangnya. Jadi saya bilang kalau itu jadi 10 telur satu hari itu luar biasa sudah, itu tanpa harus beli bisa dia jual lagi. Nah ini walaupun mungkin skalanya besar, tapi itu yang menjadi program. Kami harapkan mudah-mudahan kalaupun ada itu bisa lewat dengan CSR sehingga bisa memanfaatkan juga khususnya bagi warga kita yang memang berada di kurang mampu, itu bisa dibantu. Bapak sekalian, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan pelatihan hari ini peningkatan kapasitas PKKRT di Amborawan Darat bisa berjalan yang sesuai kita harapkan. Kemudian pada kesempatan ini juga karena hari ini tentu ada pelatihan sampai besok ya. Terus hari ini aja. Hari ini terakhir ya. Ya, satu hari. Tentu ini menjadi bagian kami juga secara pribadi dan atas nama pemerintah Kecamatan Sampoja Barat. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sakirman yang tentunya akan memasuki purna tugas pensiun, dan tentu terakhir tanggal 31 beliau, tapi saya minta nanti tanggal 1 kami ada agenda di Amborawan Darat, itu seperti subuh berjamaah di Amborawan Darat, karena kami keliling ini sudah yang keempat kalinya. Kemarin pertama di Karya Merdeka, yang kedua Sungai Merdeka, dulu kemudian di Bukit Merdeka, dan terakhir ini kami laksanakan safari subuh tepatnya di Amborawan Darat di Masjid Al-Hidayah ya. Kebetulan beliau juga sebagai bentuk penghargaan kami karena beliau akan pensiun, dan terakhir nanti turun kantor secara resmi besok tanggal 31 karena Sabtu kan tanggal 1 ya, besok terakhir lah karena 31 hari Jumat, kok pas juga ya 31 hari Jumat. Jadi beliau tentu setelah itu berarti tugas beliau sebagai ASN kurang lebih 30 tahun ya Pak Lurah? 37? Wah, luar biasa. Apresiasi dulu dulu. 37 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara, dan beliau adalah pemegang rekor lurah terbanyak lokasi ditempati. Iya, jadi pernah lurah Tanjung Harapan, pernah lurah di Argosari, pernah lurah di Sungai Seluang, pernah lurah di Amborawan ya, di Andil Baru Darat, yang kantornya jauh, tidak ada listrik, apa tinggal masih setia di situ dia. Jadi beliau ini selalu berada di daerah-daerah yang ekstrim. Pernah di Argosari lama, di Amborawan, saya tahu Amborawan Darat itu, di Andil Baru Darat itu
kantornya jauh, tidak ada listrik, jauh lagi dalam sunyi, tidak ada rumah sendiri kantor di situ. Beliau di situ terus. Jadi 7 kali ya Pak Lurah? Ya, 7 kelurahan. Kuala, Margo, Argosari, Tanjung Harapan, Ambarawa Darat, Andil Baru Darat, Suluan, sama Ambarawa Darat terakhir ini. 7 kali, belum ada pernah lurah yang seperti beliau melalang dari ujung ke ujung. Dia sudah sapu semua daerah-daerah ekstrim. Dan makanya kalau di sini tiap hari mediasi, kalau setiap posting saya ketawa aja, ini biasa sudah kalau begini. Tiap hari mediasi. Dan ini kehilangan, pasti pihak perusahaan juga merasa kehilangan dan yang bantuin lagi nanti warga juga pasti kehilangan selama ini memfasilitasi terus. Dan mudah-mudahan ya kita doakan beliau tentu diberi kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupannya sebagai ASN yang telah mengabdi luar biasa. Ternyata saya baru tahu 37 tahun ternyata. Dan itu perjalanan panjang. Artinya luar biasa sekali selama pengabdian dedikasi beliau sebagai lurah di 7 kelurahan yang ada, dan belum pernah ada selama kegiatan lurah tidak ada yang bermasalah di setiap kelurahan dia datangi, dia tempat menjabat. Ini apresiasi dan juga menjadi pembelajaran saya secara pribadi, belajar sama beliau bagaimana menjadi seorang ASN yang luar biasa, melayani warga dengan selama kurang lebih 37 tahun, dan tentu menjadi lurah kurang lebih 20 tahun menjadi lurah. Iya, jadi separuh ASN-nya jadi lurah. Sekali lagi terima kasih Pak Hernaman, mudah-mudahan bersama keluarga menjalani masa pensiun hari-harinya, dan tentu bermain dengan cucu yang ada selama ini dengan warga. Tentu walaupun masih banyak PR yang harus diselesaikan, tapi tugas telah selesai, negara telah memberikan waktu. Pak ASN berumur 58 tahun sudah selesai. Tidak seperti guru, kalau guru itu 60 tahun sebagai fungsional untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih maaf banyak, dan saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Sambada Barat atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Lurah Ambarawa Darat sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Lurah kami persilakan.